Sobat Inspirasi, agar ikan peliharaan kita dapat bertumbuh optimal, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari ikan. Pertama yaitu bibitnya sendiri. Kedua yaitu makanan, sumber makanan. Dan ketiga yaitu kondisi lingkungan air kolam. Dari ketiga faktor ini, saat ini kita akan mencoba menguji apakah air kolam yang ada pada saat ini itu telah sesuai dengan kondisi yang seharusnya di mana ikan dapat bertumbuh optimal. Ikan dapat bertumbuh optimal kalau kisaran pH-nya mendekati netral. Dalam artian pH-nya mendekati sekitar 7. Sehingga kita hari ini akan melihat apakah kondisi air kolam yang ada pada saat ini telah sesuai pH-nya. Apakah di atas 7 atau di bawah 7. Bagaimana? Jadi sobat, ada alat untuk menguji kadar pH suatu larutan. Alat itu bernama pH meter. Nanti kita akan menggunakannya. Tetapi saat ini kita akan mengambil sampel. Jadi ada beberapa sampel yang akan kita ambil. Pertama kita akan mengambil dari sampel kolam ini, ya. Ini kita anggap ini sampel kedua. Nanti kita akan mengambil sampel dari kolam yang satunya. Untuk sementara ini memiliki 2 kolam yang terbuat dari semen. Jadi kedua kolam ini nanti akan kita ambil sampel airnya untuk kita uji bagaimana ukuran pH-nya. Dan tidak lupa nanti kita juga akan mengambil sampel yang ketiga, yaitu dari sumber air yang digunakan oleh kolam ini, yaitu sumur bor itu sendiri, air yang berasal dari sumur bor. Dan nanti kita ambil sampelnya, kita uji, kita bandingkan. Untuk langkah pertama kita ambil sampel, lalu kita uji, dan setelah itu kita coba cek, kita gunakan buffernya, ya. Dalam hal ini untuk melihat apakah alat yang digunakan itu sungguh-sungguh memang telah tersetting, ya, telah tersetting. Baik, kita akan ambil sampelnya dari kolam ini. Kita ambil sampelnya, lalu kita masukkan ke dalam botol kedua, ya. Perhatikan botol kedua. Kita isi. Cukup. Sisanya kita buang. Kita lanjut ke kolam yang kedua, lebih kecil kolamnya. Kita ambil sampelnya di kolam yang kedua. Kita taruh botol yang ketiga. Ya. Oke. Lalu kita mengambil sampel yang pertama, yaitu air sumur bor. Nah, ini air dari sumur bor. Kita ambil yang menjadi sampel ketiga. Air sumur bor tersebut kita masukkan ke botol yang bernomor 1. Cukup. Ini sampel pertama adalah air sumur bor. Ini sampel kedua dari kolam besar. Ini sampel ketiga dari kolam yang lebih kecil. Dan di sini kita tambahkan ada sampel yang telah berisi ikan cupang, ya. Nanti
Kita coba juga ambil sampelnya, kita ukur kadar pH-nya ya. Kita ukur pH-nya. Sobat MC, ini alat yang digunakan untuk mengukur pH-nya ya. Ini alat yang digunakan untuk mengukur pH. Alat pH meter ini baru kita beli di Shopee. Jadi kalau sobat memerlukan alat semacam ini, cari aja di Shopee atau di tempat-tempat toko online lainnya dengan kisaran harga sekitar 60 sampai 100. Namun untuk alat ini harganya Rp60.000. Sebenarnya sebelum digunakan alat ini sebaiknya dikalibrasi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau anjurannya demikian ya, sobat inspirasi, terlebih dahulu harus dikalibrasi. Tetapi kali ini kita ingin tahu sebenarnya apakah alat ini sesungguhnya telah siap untuk digunakan tanpa dikalibrasi. Jadi nanti kita akan melakukan 2 kali pengujian. Pertama, pengujian sebelum dilakukan kalibrasi, dan kedua, pengujian setelah dilakukan kalibrasi. Apakah terdapat perbedaan ukuran pH-nya atau tidak. Jadi sobat inspirasi, inilah gambaran atau deskripsi dari alat yang akan kita gunakan. Jadi alat pH meter ini mereknya pH 009 Pentatype pH meter. Ya, di sini ada spesifikasi alat, operasi penggunaannya, cara mengkalibrasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan alat pH meter jenis 009-1A ini ya. Jadinya kalau sobat juga membeli ini, jangan lupa terlebih dahulu membaca deskripsi dan cara penggunaannya. Jadinya ketika sobat membeli, inilah yang akan didapatkan alat pH meter itu sendiri. Di sini juga ada obeng ya, obeng untuk mengkalibrasi. Jadi di sini ada semacam mur. Inilah yang nanti kita akan putar sesuai dengan ukuran dari larutan pH buffer yang diberikan ya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan, cara menyesuaikan nanti kita gunakan obeng ini, lalu kita putar-putar. Kita sesuaikan dengan nilai pH yang ada di larutan buffer yang kita gunakan ya. Tapi nanti ya, kita akan coba dulu tanpa mengkalibrasi. Kita akan buka alatnya ini ya sobat. Ini alatnya, penutupnya kita tarik cukup kuat. Ini penutupnya, ini elektrodanya, sensor elektrodanya, dan ini tombol on off nya. Mengaktifkan tombol ini dengan menggesernya ke sebelah kiri ya. Kita geser ini ya. Nah ini kita biarkan terlebih dahulu dia. Baik, kita coba yang pertama air sumur bor. Kita aduk perlahan-lahan ya, 6,6 ya, isarannya 6,6. Nah, berarti 6,6. Kita netralkan dulu dengan air aqua gelas, kita lap lagi. Lalu kita masukkan ke sampel yang kedua.
7,5. Kita bersihkan. Kita coba ke sampel yang ketiga. (7,3). Kita bersihkan lagi. Kita coba sampel yang ada ikannya. 6,9. Mati langsung. Itu hasil pengukuran pH yang dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan kalibrasi, ya. Dan saat ini kita akan coba mengkalibrasi alat ini terlebih dahulu. Adapun cara mengkalibrasinya, kita akan menggunakan larutan buffer yang warna hijau saja, ya, dengan asumsi air yang kita gunakan itu adalah air yang netral untuk kita gunakan sehari-hari, ya. Jadi memang tujuan kita untuk mengetahui dan harapan kita air itu adalah air netral, ya, dengan kisaran pH 7. Kalau kita memang untuk mengukur larutan yang memang ketahui sebenarnya itu sifatnya asam, nanti kita akan gunakan larutan pH ini, ya. Ini kalau misalnya kita untuk sementara kita ketahui bahwa larutan itu adalah larutan asam, kita menggunakan buffer warna merah, ya. Dan lain juga nanti kalau misalnya yang kita ketahui bahwa larutan itu adalah basah, itu warnanya lain lagi, ya. Jadinya anggapan kita bahwa air yang akan kita ukur itu memiliki kisaran tidak jauh dari pH 7, air netral, ya, karena memang kita menguji pada air yang digunakan sumbernya dari air sumur bor, ya. Itu harapan kita, ya. Baik, kita akan coba mengkalibrasi. Jadi untuk mengkalibrasi sebagaimana petunjuk yang ada di balik dari pH buffer powder ini, di mana petunjuknya menyatakan bahwa air yang digunakan itu harus air yang terionisasi, ya, yang banyaknya sekitar 250 ml. Dalam hal ini kita akan menggunakan air semacam air aqua, ya, semacam air aqua gelas, ya. Lalu kita tumpahkan. Supaya larutan buffer ini terlarut sempurna di dalam air, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita aduk sehingga padatan atau butiran-butiran terlarut yang ada di dalamnya itu benar-benar terlarut. Baik, setelah benar-benar terlarut, lalu kita akan mulai mengkalibrasi, ya. Jadinya kita kondisikan alatnya dalam keadaan bersih. Kita siapkan obeng terlebih dahulu. Jadinya nanti kita akan mengkalibrasi alat ini hingga mencapai kisaran angka 6,86, ya. Ini kalau sini suhu ini berarti 25 derajat Celcius, ini berarti semacam suhu ruang lah, ya, suhu lingkungan, ya, suhu ruang 25 derajat Celcius. Kita akan coba. Ini 6,2, ya, masih 6,2. Kita coba 6,86, ya. Ini jadinya ini murnya kita gunakan obeng yang jadinya obengnya udah disediakan, ya. Kita coba. Baik.
Jadinya ini kita kalibrasi ke angka 6,8 ya. Jadinya ini 6,8, berarti pertanda pH meter ini siap digunakan ya. Baik, 6,8. Sekarang kita akan melakukan pengukuran terhadap sampel setelah alat ini dilakukan kalibrasi. Kita start. Turun rupanya ke 6,3 ya, 6,3 pH dari sumur bor. Kita lakukan pengeringan sekaligus membersihkan. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita netralkan. Ya. Kita lakukan pengukuran terhadap sampel yang kedua, yaitu dari kolam air kolam besar. Kita aduk-aduk. pH-nya 8,1. Kita lakukan kembali pembersihan sekaligus pengeringan. Hidupkan, lalu kita masukkan, kita aduk perlahan-lahan, kita biarkan hingga indikator pH-nya stabil di angka 7,9. Ini hasil dari pengukuran pH di kolam kecil 7,9 tadi, kalau pH besarnya 8,1 ya. Kita bersihkan kembali. Ini sampel yang berisi ikan ya. Kita coba. Tujuh 7,2. Sebenarnya sampel ini satu sumber sobat dari air sumur bor, tetapi masing-masing mengalami perbedaan perlakuan, baik itu waktu maupun perlakuan lainnya. Kalau ini tadi langsung kita ambil dari air sumur bor, yang baru kita ambil dari sumber air dalam. Kalau ini kolam ini telah berisi air dari sumur bor yang memang telah cukup lama berada di kolam, dan kolam itu terlebih dahulu dilakukan perlakuan sebagaimana kalau kita memelihara ikan ya. Jadinya udah cukup lama air sumur bor ini dalam kolam, sekitar hampir sebulan. Jadinya sampel kedua, ketiga ini air sumur bor yang terdapat di dalam kolam, yang telah ada di dalam kolam selama 1 bulan ya. Sehingga karena aktivitas biologis ataupun aktivitas kimiawi yang terjadi di dalam kolam dalam beberapa hari, hampir sebulan, terjadi perubahan pH
sekitar 8,1 paling tinggi di kolam besar. Memang kalau pH 8 itu udah bersifat basah, tetapi masih satu angka di atas pH netral, ya, pH 7. Jadinya kalau pelajaran dulu pH asam itu 1 sampai 6 dan pH basah itu 8 sampai 14, ya. Jadinya ini masih mendekati pH netral, pH 7, ya. Ya, jadinya masih wajar lah. Itu sobat inspirasi sampel yang kita ukur dan cara menggunakan pH meter, ya. Terima kasih untuk waktunya telah menyaksikan. Sampai ketemu kembali.